Selamat pagi anak-anak. Wah Bu Ririn, anak-anak kita sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, semuanya sudah siap untuk ibadah online pada pagi hari ini. Iya benar Bu Erna, anak-anak kita itu memang anak-anak yang luar biasa. Luar biasa. Mereka setia mengikuti ibadah setiap minggunya walaupun masih online. Iya, kita akan memuji Tuhan apa Bu Ririn? Selamat pagi Tuhan. Kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Semua memuji dengan sukacita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, matahari bersinar, burung-burung berkicau buat memuji Tuhan. Karena Tuhan kita itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat baik buat kita. Iya Bu Ririn, betul sekali. Sebelum melanjutkan pujian selanjutnya, kita akan doa dulu ya anak-anak. Semuanya boleh duduk, sikap doa yang bagus, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami. Engkau melindungi kami, menolong kami di dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga akan memuji nama-Mu, akan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Iya, kemarin minggu itu kita sudah mendengarkan firman tentang penciptaan. Iya betul. Ya. Sampai lagunya, pujiannya beberapa minggu selalu tentang penciptaan. Iya, hari pertama apa, hari kedua pertama, apa. iya. Ya. Dan ternyata Bu Erna, Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Semua diciptakan oleh Tuhan. Secara unik, secara istimewa. Iya. Walaupun badannya besar, kakinya pendek. Loh kok bisa? Badannya besar, matanya sipit. Loh kok bisa? Ya itulah Tuhan kita itu, Tuhan yang sungguh luar biasa. Iya betul. Kita akan memuji anak-anak, memuji Tuhan yang menyatakan kalau King Kong itu apa Bu Ririn? Badannya besar, kakinya pendek. Kalau bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ya. Ada satu lagi Bu Ririn. Apa kalau itu? gajah. Wah, gajah itu badannya kan besar ya Bu Iya. Erna ya. Terus apa ya? Matanya. Matanya kenapa Bu Erna? Kelihatannya matanya sipit. Oh iya, kalau gajah badannya besar, matanya sipit. Ya semuanya itu diciptakan Tuhan dengan penuh keunikan dan ciri khas masing-masing ya. Tuhan kita begitu luar biasa ya Bu Ririn ya. Kita akan pujikan semua ciptaan Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
haleluya. Semua ciptaan Tuhan, haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ngikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Kita ulangi lagi biar semuanya bisa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ngikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Nah, seru ya anak-anak pujian kita pada pagi hari ini ya Bu Ririn ya? Iya. Iya. Kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan Bu Ririn. Iya. Ya. Dan Bu Ririn yakin kalian sudah menyiapkan persembahannya. Iya. Persembahannya Seperti biasa. dimasukkan dalam amplop, ditulisi persembahan sekolah minggu. Dimasukkan ke kotak depan bisa, dititipkan mama papa waktu ke gereja juga bisa. Langsung ke Bu Erna, Bu Ririn, siapa aja bisa. Iya, betul sekali. Semuanya sudah pasti hafal Bu Ririn. Ya. Iya, Bu Ririn, kita akan melanjutkan ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kita akan memuji apa Bu Ririn? Roh Kudus yang manis. Semuanya sikap berdoa, tutup mata, kita pujikan Roh Kudus yang manis. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan pada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dan biarlah kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan buka hati pikiran kami, Tuhan buka telinga kami, supaya kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan juga pimpin para guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Bu Novi percaya kalian semua sekarang sudah dalam keadaan siap dan sudah duduk manis ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan, ada yang beda dari Bu Novi apa ya? Coba dilihat baik-baik, kira-kira apa yang berbeda? Bajunya. Ya, Bu Novi hari ini pakai baju praktek dokter atau paramedis ya. Biasanya Pak Dokter dan Bu Dokter kalau sedang praktek menggunakan baju ini. Atau karyawan rumah sakit yang bekerja di bagian lab juga memakai baju putih ini juga ya anak-anak. Kemudian apalagi yang berbeda dari Bu Novi? Iya, ini apa namanya? Ini namanya stetoskop. Kalian pernah ke dokter? Pernah sakit? Kalau sakit biasanya Pak Dokter ngapain atau Bu Dokter ngapain? Periksa kalian kan dengan ini? Iya. Nah, terus ada lagi yang lain? Alat suntik ini. Iya, benar sekali. Kalau kalian pernah lihat seorang yang dirawat di rumah sakit, biasanya mereka diberikan obat melalui alat suntik ini ya, yang dimasukkan melalui selang yang ada di tangannya biasanya ya. Nah, kenapa sih Bu Novi hari ini pakai baju profesi? Kira-kira mau cerita tentang apa ya? Anak-anak, Bu Novi hari ini mau cerita tentang pekerjaan atau mandat yang Tuhan berikan kepada manusia ya. Mari kita buka dulu yuk Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Untuk kalian yang belum bisa baca, boleh minta tolong mama papanya ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yang sudah bisa baca, buka sendiri, mari kita baca bersama-sama. Ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Amin. Demikian firman Tuhan anak-anak. Nah, jadi Bu Novi mau kasih tahu ke kalian ya, sejak manusia diciptakan, manusia diberikan mandat oleh Allah. Nah, kenapa manusia diberikan mandat oleh Allah? Nah, nanti dulu kita lihat dulu tadi ayatnya yang ke-27 bahwa Allah merencanakan untuk menciptakan manusia yang serupa dengan gambarnya. Apakah itu? Apa maksudnya manusia itu diciptakan seperti wajahnya seperti wajah Allah? Nah, anak-anak, gambar di sini adalah maksudnya bahwa manusia diberikan karakter-karakter Allah. Manusia memiliki pikiran seperti Allah pun memiliki pikiran. Kemudian manusia memiliki perasaan sama seperti Allah juga memiliki perasaan. Dan manusia memiliki kehendak sama seperti Allah juga memiliki kehendak. Jadi 3 komponen ini Allah berikan kepada manusia. Nah, terus ternyata Allah juga memberikan mandat anak-anak, memberikan pekerjaan kepada manusia. Untuk apa? Untuk menaklukkan segala binatang, untuk menaklukkan bumi juga ya. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara." Nah, itu adalah mandat atau pekerjaan yang Allah berikan kepada manusia. Sama seperti sekarang ini anak-anak, kalau kalian mama papanya pekerjaannya sebagai dokter, sebagai pedagang, pemilik toko, atau pekerja pabrik, atau mungkin juga ada tetangga kalian yang pekerjaannya juga seperti misalkan polisi ya, apalagi ya profesi banyak sekali ya. Bahkan profesi-profesi sederhana pun seperti misalkan, maksudnya sederhana di sini adalah seseorang tidak perlu sekolah tinggi untuk bisa mendapatkan profesi itu. Tapi apapun profesi itu, dimulai dari yang sederhana sampai kepada yang sulit sekalipun seperti ilmuwan dan sebagainya, astronot ya. Semua itu Allah ciptakan untuk supaya manusia bekerja, agar semua yang dilakukan melalui pekerjaannya itu memuliakan Allah. Jadi tugas manusia dari zamannya Adam sampai sekarang itu semuanya sama. Meskipun sekarang profesinya sudah semakin banyak lagi yang lainnya ya. Tapi semuanya itu intinya adalah untuk memuliakan Allah. Allah mau melalui pekerjaan yang Allah berikan kepada manusia, di situ nama Allah dipermuliakan. Nah, tapi apakah untuk memuliakan Allah kita harus menunggu dewasa dulu? Padahal kita kan masih kecil, kalau mau dewasa itu lama sekali loh Bu Novi. Nah, anak-anak, ternyata bahwa tugas yang Allah berikan kepada manusia untuk memuliakan Allah itu tidak hanya sekedar kepada orang dewasa, dari kita yang masih kecil-kecil ya, yang masih sekolah, ada tugas juga yang Tuhan berikan loh. Misalkan kalian yang sudah bersekolah, nah mandat yang Tuhan berikan kepada kalian adalah kalian harus belajar dengan rajin ya. Nanti dengan kalian rajin belajar, disitulah kalian memuliakan nama Tuhan. Disitulah kalian bekerja untuk Tuhan. Kemudian misalkan ketika kalian bermain bersama teman-teman kalian, di situ juga kalian memuliakan nama Tuhan ya. Kalian bisa berbagi dengan teman-teman,
Kalian bisa mengasihi semua teman-teman kalian tanpa memandang siapa dia, latar belakangnya seperti apa. Tapi dengan kalian mau bermain bersama-sama mereka tanpa pilih-pilih, disitulah kalian memuliakan nama Tuhan. Terus kalau sekarang masih di rumah ini gimana Bu Novi? Oh, tetap bisa memuliakan nama Tuhan anak-anak. Dengan kalian rajin dengan kalian bisa menaati apa yang orang tua kalian katakan, apa yang orang tua kalian ajarkan kepada kalian, disitulah kalian memuliakan nama Tuhan. Membantu orang tua dari mulai yang sederhana, misalkan bangun tidur gak perlu dibangunin lagi. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan, terlebih juga menyenangkan orang tua kalian ya. Terus juga misalkan aku makan gak perlu disuruh, aku sudah tahu saatnya aku makan, saatnya aku bermain kapan. Nah, kalian sudah mengerti itu, orang tua kalian senang dan nama Tuhan juga dipermuliakan. Ya anak-anak, jadi untuk memuliakan nama Tuhan kita tidak perlu menunggu dewasa dulu. Kita tidak harus menjadi dokter dulu, kita tidak harus menjadi Pak Polisi atau polisi wanita dulu, tidak perlu, kita harus mulai dari kecil ya. Nanti kalian akan terbiasa hidup di dalam pengiringan yang benar dengan Tuhan Yesus, yaitu hidup memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan sikap kalian, dengan perbuatan kalian, dengan perkataan kalian. Ya anak-anak, jadi tidak perlu menunggu dewasa dahulu. Baik. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus, untuk dapat lebih mengerti tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, oh iya, Bu Novi mau kasih tahu untuk ayat hafalannya bisa kita ambil dari Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Mazmur 100 ayat 3a dan b. Demikian bunyinya anak-anak. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Amin. Ya anak-anak, kita berdoa dulu ya untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk kami boleh menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau melalui peran kami masing-masing di dalam kehidupan kami. Kami yang sudah sekolah, biarlah kami pun boleh belajar disiplin dan taat untuk rajin belajar. Biarlah juga nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan-tindakan kami, melalui ucapan-ucapan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk mau melakukannya setiap hari. Supaya kami boleh terbiasa dan kami boleh hidup seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami juga mau berterima kasih padamu untuk pekerjaan yang Engkau berikan kepada orang tua kami. Biarlah Engkau juga memberkati kesehatan mereka, menolong orang tua kami untuk tetap dapat sabar membimbing kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang mengasihi Engkau, mengasihi orang tua kami dengan benar Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.